Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan saya juga mengucapkan selamat beribadah buat saudara-saudari saya, umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada siang hari ini, saya berharap kita senantiasa dalam lindungan Tuhan kita yang hebat, sehingga berkat-berkat yang luar biasa datangnya daripada Tuhan menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat hari-hari ini bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu Israel dan Hamas, cukup menghabiskan waktu kita untuk fokus di sana, teman-teman ya. Karena apa yang kita lihat di sana adalah sebuah hal yang saya pikir membuat kita merasa berbelas kasihan terhadap saudara-saudari kita, khususnya yang ada di Gaza, Palestina, dan juga di perbatasan Israel, teman-teman ya, di mana kita melihat banyak warga sipil yang akhirnya menjadi korban, ya kan, oleh karena serangan yang dilakukan oleh Hamas dan juga Israel setelah itu. Bahkan sampai hari ini mungkin bisa jadi ada saja pertambahan daripada jumlah korban jiwa yang baru didapatkan seperti begitu, ya kan? Yang menjadi pertanyaannya, ya kan, seperti apa yang saya bahas pada kesempatan ini. Sebenarnya apa yang menjadi sebuah kehebatan daripada kelompok milisi Hamas ini sampai mereka cukup disegani ya oleh orang-orang, ya kan, atau mungkin bisa kita katakan di seluruh dunia ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita langsung saja dari Israel lewat brother kita Gefa Hadaya. Dia akan memberitahukan kepada kita semua sebenarnya ini loh yang disegani oleh dunia, ya, yang dimiliki oleh Hamas hingga saat ini, ya kan? Penasaran? Maka itu sebabnya jangan lagi berlama-lama, mari kita langsung saja untuk menonton video berikut ini ya. Dan ini dia videonya. Nah, menurut Bro Eva, sebenarnya apa yang dipakai Hamas ini untuk mempropagandakan semua ideologinya dan kegiatannya, sehingga kok semua bangsa ya, hampir saya lihat hampir nggak semua negara Muslim, tapi hampir kebanyakan negara Muslim mendukung Hamas. Satu, itu memang pertanyaan yang susah jawab. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kebohongan Hamas? Tapi itu sesuatu yang Hamas melakukan sudah 20 tahun dan Israel tidak dedikasi waktu dan energi untuk melawan mereka, dan itu sedih sekali karena Israel baru bangun dan itu seperti saya bilang melawan media. Itu melawan media, itu senjata paling besar Hamas pegang. Dan ini contoh yang kita bicara sekarang, rumah sakit. Itu contoh paling bagus. Mereka terima kabar dari Hamas, Israel bom rumah sakit. Pada waktu mereka diri yang bom rumah sakit, dunia langsung percaya. Saya tidak bisa menjelaskan kepadamu persis kenapa, tapi sekali lagi, mendukung Hamas itu bukan mendukung Islam. Yahudi, Israeli, dan Islam bisa hidup bersama. Bisa hidup bersama. Saya hanya ingatkan untuk Anda, salah satu pahlawan yang selamatkan 30 orang itu orang Muslim. Dan puluhan orang yang dibunuh oleh Hamas itu orang Muslim. Dan orang Muslim yang hidup di Israel, kehidupan mereka jauh lebih baik dari orang Muslim yang hidup di Gaza atau di West Bank. Karena kami di Israel, kalau ada orang Muslim, penduduk Israel, dia sama, equal. Jadi saya tidak tahu persis kenapa, tapi saya akan tebak saja, itu media. Hamas dan teroris itu, mereka sangat pintar untuk melawan media, cara kebohongan, dan orang percaya. Dan kita bisa lihat contohnya dengan rumah sakit itu, dan ada banyak contoh lain. Dan saya rasa sekarang baru Israel mulai bangun dan mengerti harus melawan bukan hanya cara perang konvensional, harus juga melawan dengan cara media dan menjelaskan kepada dunia apa yang benar terjadi di sini.
Jangan salah, Israel tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, tapi tidak bisa membandingkan kejahatannya Hamas dengan kebaikannya Israel. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai kita akan angkat saja mengenai ada pertanyaan di sini dari penonton kita ya. Oke. Bangsa Israel Tuhan yang pimpin terus, pasti orang Israel lebih tahu yang jahat itu siapa. Tuhan memberkati dan melindungi. Artinya begini, Stefanus ini ingin mengaitkan bahwa Israel hari ini adalah Israel yang ada kaitannya dengan Israel pada zaman Alkitab. Kita tahu di Alkitab bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan dan dipilih Tuhan sampai hari ini. Kira-kira apakah ada kaitannya dengan bangsa Israel hari ini dengan bangsa Israel yang ada di Alkitab? Apakah sama maksudnya? Iya, apakah masih ada linknya atau masih ada Setiap orang Israel, ya Yahudi Israel, mereka keturunan 12 suku, tapi beda sedikit. Sekarang Israel udah ada campuran, ya. Kita kalau Kasdin ingat, kita sudah berbicara dengan di Corona, ada satu video kita berbicara tentang Israel sekarang dan Israel dulu. Jadi Israel sekarang tidak hidup dengan 12 suku seperti Alkitab, karena ada beberapa tanggal yang Romawi menguasai di sini dan orang Romawi, orang Yahudi dan Romawi memberontak dan melawan dan Babel, dan ada beberapa tanggal. Kita tidak akan masuk sekarang ke sejarah karena itu panjang. Tapi Israel beberapa kali coba memberontak, melawan, dan harus lari dari sini atau dibawa atau digusir dari sini. Dan sesudah 2000 tahun, kebanyakan mereka, bukan semua ya, untuk 3000 tahun orang Yahudi selalu ada di sini, tapi kebanyakan penduduknya zaman Romawi 2000 tahun yang lalu lari dari sini dengan the big Jewish war against the Roman. Dan sesudah 2000 tahun mereka campur di antara mereka dan dengan bangsa lain, mereka kembali ke sini. Jadi kami punya akar ke-12 suku, ya, tapi untuk tahu persis orangnya dari suku mana itu susah tahu. Saya tahu ada kemungkinan saya contohnya campuran dengan suku Levi, karena nenek saya namanya Levi. Apakah memang artinya saya dari keturunan suku Levi? Tidak, artinya pasti ada campuran dari suku Levi dan suku Asher dan Naftali dan Yehuda, dan udah campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan sesudah 2000 tahun Israel merdeka, banyak orang Yahudi mulai kembali ke sini, tapi itu sudah cerita lain untuk lain kali. Oke. Oke, kita sudah ada Ya 1 jam 14 menit tadi kita ya, janji di sini 40 sudah jam menit. 3:30 pagi. Weh, 3:30 Yes. pagi. Yes. Oke, memang banyak yang kita mau tanyakan, tapi mungkin mudah-mudahan pada hari yang akan datang ada perkembangan baru. Kita mohon juga Geva bisa hadir ya, memberikan Kita akan ketemu hari Jumat atau hari Sabtu, kita update lagi apa terjadi di Israel. Ya, kita akan update apa terjadi di Israel, bagaimana perangnya. Kita akan lepor dari awalnya perang sampai perangnya akan selesai. Setiap beberapa hari kita akan ketemu di sini dan lepor kepada penduduk Indonesia bagaimana Israel, apa terjadi di Israel, apa yang benar di Israel, sampai perangnya akan selesai, sampai kita bisa announce dan kasih tahu kepada penduduknya Israel sudah aman dan bisa kembali ke sini. Oke, terakhir di Indonesia kan banyak sekali hoax ya, yang mengatakan Israel dibunuh, maksudnya Gaza dihancurkan oleh Israel, semua oleh karena Israel, bahkan rumah sakit dibom oleh Israel. Mereka percaya, bahkan dalam situasi seperti ini bro ya, ada banyak, hampir semua ya, baik politikus memanfaatkan situasi ini untuk dirinya sendiri dengan ya istilahnya orang Indonesia bilang menggoreng demi mendapat simpati dari kebanyakan orang Islam di Indonesia, karena kami melihat bahwa di Indonesia sangat memberikan support ya kepada perjuangan Hamas. Well, ini salah satu, mohon maaf
Kasdin tahu Hmm. saya suka Indonesia, saya sangat cinta Indonesia. Tapi Indonesia sebagai negeri Islam, buat Hamas lebih gampang membodohi mereka. Karena orang penduduk di Indonesia mereka mau support Islam. Tapi mereka salah mengerti. Support Hamas itu bukan support Islam. Apakah di Islam boleh berkosa? Perkosa. Perkosa. Apakah di Islam boleh membunuh anak kecil berumur beberapa bulan di depan orang tuanya dan kemudian membakar orang tuanya termasuk anaknya? Penduduk itu bukan menurut Islam. Hamas itu bukan Islam. Hamas it's a monster. Nazis, ISIS. You know what? Gini. Apakah kebanyakan penduduk Indonesia yang Muslim akan setuju ISIS itu tidak represent Islam? Islam. Kebanyakan penduduk Islam Muslim di Indonesia akan setuju ISIS itu bukan Islam benar? Tidak semua, tetapi ada beberapa kelompok yang memang menurut saya mereka Kebanyakan. Selalu ada kelompok yang gila. Kebanyakan penduduk Indonesia akan setuju ISIS itu bukan Islam yang benar? Kalau saya lihat memang ada yang berpendapat bahwa dan bahkan menganut ISIS itu di dalam faham mereka bahwa ISIS itu adalah benar, Islam yang benar. Makanya ada banyak kekecauan dulu di Indonesia ya. Nah, kita tarik sekarang dengan Hamas ini. Indonesia saya lihat sangat banyak sekali mendukung, contohnya karena media-media resmi di Indonesia sangat mendukung Hamas dengan menurut saya itu dengan membabi buta. Apapun yang dilakukan Hamas adalah benar dan yang dilakukan oleh Israel adalah salah. Dan mereka terang-terangan melakukan seperti itu dan memberitakan seperti itu kepada bangsa Indonesia tanpa melihat kebenarannya seperti tadi yang video-video yang kita tunjukkan yang tadi. Ya, lihat banyak leader, banyak pemimpin negeri-negeri lain udah kembali dan minta maaf mereka mengacam Israel sesudah mereka dibukti Hamas yang bohong. But sekali lagi, sesudah bertahun-tahun Hamas bikin propaganda anti-Israel, gampang sekali percaya kebohongan mereka. Gampang sekali percaya kebohongan mereka. Saya yakin kebanyakan orang Muslim di Indonesia yang masih ingat ISIS, bakar orang dan potong kepalanya. Saya yakin kebanyakan penduduk Muslim di Indonesia tidak setuju. Itu tidak benar. Dan mereka harus mengerti, Hamas dan Islamic Jihad itu sama seperti ISIS. Lebih jelek dari ISIS. Lebih jelek dari Nazis. Nazis coba bersembunyi apa mereka melakukan. Hamas bangga. Saya menghadap sekarang ke semua orang Muslim yang nonton kita. Kalau Anda mau mendukung humanity, Anda mau mendukung Palestina, Anda mau mendukung Islam, bebaskan Palestina dari Hamas. Kehidupannya pasti menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan teman-temanku yang ada di Indonesia mendengarkan video ini, menonton video ini ya. Saya percaya kalau teman-teman bisa menonton video ini dan melihat kenyataan yang sebenarnya, mungkin bisa merubah teman-teman saya di Indonesia, baik itu yang memanfaatkan situasi maupun para politik-politik yang hari ini sedang mau berebut simpati. Ya janganlah memanfaatkan keadaan seperti ini untuk kemenangan saudara-saudara. Oke teman-teman, dan kita sudah mendengar saja ya apa yang tadi disampaikan oleh brother kita G. Fahadaya langsung dari Israel soal apa sih sebenarnya yang disegani oleh dunia kepada kelompok milisi Hamas ini, sampai hampir semua atau sebagian besar negara-negara yang mayoritas Muslim ya mendukung kelompok milisi Hamas. Dan kita jelas saja sudah melihat bahwa yang paling utama ya, yang paling memiliki dampak itu adalah soal propaganda berita bohong. Jadi mereka itu biasanya berbohong gitu ya. Apa yang terjadi di sana
dan itu tidak diberitakan di berbagai media. Jadi saya sih berpikir wajar aja kalau misalnya di Indonesia itu memang banyak kejadian yang di Israel perbatasan Gaza ini tidak diberitakan di Indonesia, karena memang inilah ya yang disegani oleh dunia kepada kelompok milisi Hamas, ya artinya jangan sampai engkau mengatakan yang sebenarnya apa yang kami lakukan. Tapi apa yang kami lakukan, putar balikan faktanya. Artinya kalau kami yang lebih duluan melakukan penyerangan terhadap Israel atau kepada siapapun, jangan bilangnya begitu. Tapi Anda harus balikkan faktanya, jadi mereka yang menyerang kami. Dan itu benar terjadi adanya teman-temannya. Kenapa? Ya betul saja. Ya yang diberitakan di Indonesia itu hanya soal korban ya akibat daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh militer Israel. Tapi soal bagaimana juga korban daripada serangan dadakan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tidak diberitakan. Ini cukup mengagetkan dan membuat kita merasa lucu ya. Tapi ya teman-teman, memang inilah kelebihan mereka. Ya, jadi kelebihan mereka adalah soal propaganda atau soal fakta yang akhirnya menjadi sebuah hoax atau kebohongan. Artinya apa yang diberitakan di media sosial tidak seperti apa yang terjadi di lapangan. Ya udah, kita nggak usah terlalu pikirin apa yang mereka lakukan. Yang penting saja kita berbuat di Indonesia ini ya bukan untuk mendukung Israel ya dan juga bukan mendukung kelompok milisi Hamas, tapi apa yang terjadi di Israel dan wilayah Gaza itulah yang kita beritakan agar ada keseimbangan. Kita tidak boleh memilih atau mendukung salah satu kubu ya, tetapi yang kita juga rindukan berkali-kali kita sampaikan di sini adalah tercapainya solusi dua negara. Karena nggak ada untungnya kita mendukung Israel dan juga apalagi kelompok Hamas, dan kita juga nggak ada ruginya kalau kita tidak mendukung mereka. Kita suarakan kebenaran dan perdamaian harus benar-benar nyata. Ya, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.